Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bahagia. Kali ini kita akan bahas terkait dengan melepas teman dan berwasiat kepadanya saat berpisah dengannya. Kadang kan sering kan teman itu mau pergi entah umroh kah, entah melaksanakan tugas kah, atau juga berwasiat pesan-pesan yang lain. Dan pesan itu memang ada juga dalam Al-Quran. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat Al-Baqarah ayat 132. Di sana ada pesan yang menjadi pelajaran bagi kita. Gimana di saat Nabi Yakub itu berpesan kepada anaknya, di saat menjelang kematiannya itu dia sempat berwasiat kepada hal yang baik. Nah, apalagi kita yang masih sehat begini, kita senantiasa berpesan antara satu dengan yang lain dalam masalah kebaikan. Karena salah satu di antaranya yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian itu adalah kita senantiasa berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Di surat yang sering disampaikan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, menunjukkan pentingnya waktu, dan kita masih diberi waktu. Allah Subhanahu wa taala hidup sampai kapan? Allah alam. Nah, ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, waktu yang Allah berikan kepada kita, kita isi dengan ayat berikutnya itu. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita ini masih diberi waktu. Dan nanti ada orangnya semua itu merugi kecuali orang yang beriman. Maka kita pertahankan keimanan dalam waktu-waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Kemudian kita di samping pertahankan iman, kita juga tetap terus beramal soleh. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan itu beramal soleh. Dan kita saling tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Karena kita berwasiat itu memerlukan sabar. Kalau enggak sabar, maka tentunya kita akan putus asa. Maka orang yang putus asa itu kan karena dia tidak sabar. Nah, ini dalam bab ini didahului oleh penyusun kitab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah sebutkan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 132 sampai ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim berpesan banihi wa Yaqub pada anaknya, begitu juga Yaqub. Apa pesannya? Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kamu agama. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kamu jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita mempertahankan Islam itu. Jika kita sering berucap Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita sering berdoa itu. Ya Allah, jangan Kau cabut dalam hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Berikan kami Allah dari sisimu rahmat. Minta supaya kita tidak dicabut hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan ini rahmat yang besar, itu hidayah itu. Ya, termasuk ini pesannya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini wasiatnya Nabi Ibrahim, wasiatnya Nabi Yakub. Am kuntum syuhada idza hadara Yaqubul mautu. Apakah kamu enggak menyaksikan, enggak melihat, enggak baca bagaimana tatkala Yakub itu menghadapi kematiannya? Idza qala li abanihi, tatkala dia berucap berpesan kepada anaknya, mata buduna mim ba'di. Pertanyaan itu, apa yang kamu sembah setelah aku? Ini di saat dia menghadapi kematiannya, masih berpesan seperti itu. Khawatir jangan-jangan nanti anak keturunannya itu tidak menyembah kepada Allah.
Qalu, kemudian anak-anaknya itu menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Nah, jadi anak-anaknya ini jawabannya bagus ini. Jawaban anak-anaknya ini menyenangkan orang tua banget karena yang diharapkan orang tua itu persis jawaban yang dijawab ini. Apa katanya? Qalu na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika Ibrahim. Begitu juga kami menyembah Tuhannya Ibrahim. Wa Ismail. Begitu juga Tuhannya Ismail. Siapa itu? Dan wa Ishaq. Siapa itu? Ilahan wahidah. Tuhan yang satu. Tuhan yang esa. Siapa? Ya Allah. Dan bahkan di situ wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri, patuh kepada Tuhan yang satu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ini jangan bahagia, membahagiakan orang tua. Dan ini yang diharapkan di dalam ayat lain. Apakah itu Ibrahim secara khusus atau juga Luqman di surat Ibrahim? Di situ kan Nabi Ibrahim kan apa? Setelah berdoa agar negeri Mekah itu aman, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kemudian doanya wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku ya Allah dan anak-anakku, keturunanku an na'budal asnam, menyembah kepada berhala. Jadi yang minta oleh Nabi Ibrahim itu dia dan anaknya. Luqman juga gitu kan. Luqman itu juga berpesan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Hai anakku yang ku sayang, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim, sungguhnya syirik adalah termasuk dosa besar. Seluruh nabi itu begitu. Keturunannya itu agar bisa mewarisi akidahnya bapaknya. Makanya kita kan juga berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami dan keturunan kami qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah yang sedap di pandang mata, itu termasuk adalah dia menjauhi berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah kan berdoa itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, yakni Ismail dan Ibrahim, wa min dzurriyyatina, dan keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang pasrah berserah diri kepadamu ya Allah. Siapa itu? Tuhan Esa, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sekarang kita kalau ada teman kita bepergian, terutama masalah perginya umroh. Ini di sini khusus umroh. Nanti ada bepergian yang lain. Di sini disebutkan begini, dari Umar bin Khattab, beliau berkata, Ista'dzantu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umroh. Aku minta izin kepada Nabi SAW fil umroh, tentang umroh. Jadi aku mau berangkat umroh, kemudian aku izin kepada Nabi, bilang kepada Nabi, fa'adzina. Kemudian Rasulullah SAW mengizini. Tapi apa dia bilang? Waqala. Kemudian Rasulullah SAW berpesan begini, la tansana ya ukhayya min du'aika. Umar, jangan kamu lupakan doamu kepadaku. Jadi kalau ada orang umrah itu begitu, la tansana ya ukhayya min du'aika, jangan kamu lupakan doa. Untuk saudara-saudaramu, jangan yang dipesan kemarin, jangan lupa ya, kurma ajwa, jangan membani orang yang umrah. Yang bagus itu kita mendoakan. Jangan lupa ya sorban yang warna merah. Waduh, itu membebani ya.
Jangan lupa ya yang itu yang gamis yang itu membebani, jangan. Tapi yang kata Umar di sini apa bilang? Faqala Umar. Umar berkata, kalimatan ma yasurruni annali biyad dunya. Jadi kata Umar, kalimat itu yang lebih membahagiakan aku daripada aku memiliki dunia. Setelah ini kemudian jangan lupa ya doamu untukku. Itu kata Umar, kalimatnya Rasulullah SAW itu Masya Allah lebih membahagiakan aku bila dibandingkan dengan dunia. Doa itu kan luar biasa. Nah, apa ini doanya yang kita ucapkan di saat kita bepergian, ada saudara kita bepergian. Nah, ini ada hadis Rasulullah menyatakan begini. Anna Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Umar, kana yaqulu lirrajul. Dia berkata kepada seorang, idza arada safaron, apabila dia bepergian, udnu minni hatta diaka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan aku seperti yang disampaikan dari Rasulullah SAW, di mana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddiuna fa yaqulu astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Nah, ini doanya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya ini ya, bisa dengan bahasa Indonesianya gampang. Apa artinya? Aku menitipkanmu kepada Allah agamamu. Artinya semoga Allah menjaga agamamu di mana saja kamu berada. Kemudian amanahmu. Kadang-kadang kita bepergian itu kan karena kita melaksanakan amanah, tugas. Tugas itu kan melaksanakan amanah. Atau tugas-tugas yang lain lah, tugas kantor. Karena tidak menutup kemungkinan dengan lingkungan itu kemudian kita akan berubah amanah kita. Yang asalnya amanah kemudian menjadi enggak amanah. Dan penutup amalmu mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu. Jadi 3 pokok ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Apabila ada orang bepergian kemudian kita menitipkan agama, semoga Allah menjaga agamamu, semoga Allah menjaga amanahmu, semoga Allah menutup amal-amalmu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi di saat kita sedang bepergian itu, saudara kita itu mendoakan seperti itu. Atau ada saudara kita yang mau berangkat, kalau umroh tadi ada khusus ya, jangan kamu lupakan doamu untuk saudaramu atau doamu untuk aku, itu doanya. Jadi jangan membebani orang yang sedang haji atau yang sedang umroh dengan titip-titip sesuatu. Malah didoakan yang bagus itu, jangan malah membebani. Nah, adapun nanti kalau misalkan dia datang dapat minyak wangi, dapat apa, ya kita terima. Saya yakin kok orang yang bepergian itu juga sudah memikirkan, enggak usah nitip-nitip kurma ajwa ya, kurma muda itu macam-macam ya. Sering yang juga kita doakan tuh semoga selamat dalam perjalanan, juga selamat umrohnya. Ada yang selamat dalam perjalanan tapi umrohnya enggak selamat, enggak sah. Umroh di sana tengkar aja, umroh di sana belanja saja yang pokoknya. Rukun-rukun umroh malah nggak diperhatikan. Ini malah menjadi masalah. Nah, ini jangan bahagia terkait dengan wasiat yang disampaikan dalam bab ini, bab wasiat terkait dengan masalah akidah. Bagaimana Yakub itu dalam kondisi seperti itu menghadapi kematian, tapi wasiatnya kepada anaknya, mata butuh namim ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku. Kemudian kalau ada bepergian, kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita dengan doa astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.